Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Peganglah Quran kalamullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi illallah Nur Muhammad sallallahu La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, para hujat, segenap pengurus DKM Musyawarah Ar-Rahman, Bapak Ibu jamaah salat maghrib majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita di majelis yang mulia ini. Bumi bersenang dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Syekh Abdul Lais As-Samarqandi, bumi itu senang ketika ada hamba yang sujud di situ. Bahkan dia berhias, hanya kita nggak tahu bagaimana cara berhiasnya. Bagaimana senangnya bumi ketika ada yang bersujud. Dia senang diinjak sama orang-orang yang menuju masjid, duduk di majelis ilmu, di musala, karena sesungguhnya bumi pun taat dan bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepada Allah baik yang di langit maupun yang di bumi. Semua fis sama ma itu enggak menunjukkan man, bukan siapa, bukan yang dianggap bernyawa, yang enggak bernyawa pun bertasbih. Termasuk tembok yang buat nyandar nih. Ini bertasbih juga. Ya ngantuk-ngantuk. Tapi dia senang dia buat tasbih, dia buat nyandar orang yang ngaji gitu loh. Senang dia. Dia lagi bertasbih juga. Jangan dikira enggak bertasbih. Termasuk binatang-binatang, bakteri-bakteri yang di airnya. Makanya kalau kita baca basmalah dia senang dia. Membentuk formasi yang bagus, menyehatkan tubuh. Jadi itu semua ada pengaruhnya, kalimah-kalimah thayyibah. Nah, kita bacakan tahlil awalnya tadi itu. Selain berpengaruh buat akhirat kita karena dia menghapus dosa dan mengganti keburukan dengan kebaikan, juga pengaruh buat tubuh ini. Frekuensi telinga, frekuensi hati, itu terpengaruh itu dengan kalimat tahlil, tahmid. Nah, kita awal dengan tahlil dulu.
La ilaha illallah. Supaya memurnikan niat kita. Kita datang ke majelis ini, ke musala ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada yang berhal, salawat dan salam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, anak cucunya, kita dan keluarga kita semua. Semoga mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan yang kemarin, karena kemarin terputus itu pentingnya salat, sehingga Allah itu wajibkan ala jami'in nabiyyin, atas semua nabi alaihi mussalatu wassalam, untuk mendirikan salat. Kisah Yunus, warnanya saya kutip nih. Haina iltaqamahul hut, ketika ditelan ikan. Di dalam perut ikan dikatakan oleh Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 143 144. Falauna annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batni ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan karena Yunus termasuk orang-orang yang bertasbih, Ibnu Abbas qala, dari Ibnu Abbas beliau berkata, minal musallin, musabbihin artinya musallin. Bertasbih ini maksudnya orang yang sholat, mendirikan sholat. Bahasa Al-Quran begitu. Tasbih ini maksudnya sholat gitu. Musabbihin, tasbihnya Nabi Yunus itu ya sholat. Jadi ketika disebutkan di dalam perut ikan, beliau berucap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya diriku termasuk hamba-Mu yang zalim. Itu tasbih salatnya Nabi Yunus. Musallin minal musallin. Maka disebut juga itu mi'rajnya Yunus. Karena as-salatu mi'rajul mu'min. Justru ketika ditelan ikan itu Yunus mi'raj secara rohani. Nah jasmaninya masih di situ-situ aja di dalam perut ikan, tapi rohaninya mi'raj. Nah hamba ini kalau sudah kapok, taubat, mohon ampun, merasa diri ini salah, mi'raj rohani kita. Itulah saat kita terdekat dengan Rob. Saat diri ini terhempas, kemudian dia menyadari kesalahannya, sehingga pembunuh 99 ditambah 1 seorang rahib itu, rohnya diserahkan kepada malaikat rahmat. Padahal belum beramal soleh. Kenapa? Dia mendapatkan rahmat Allah. Karena dia sudah menyesal, dia taubat. Maka orang yang bermalam hari dia bermaksiat, paginya bertobat, itu jauh lebih disukai Allah daripada ahli ibadah tapi paginya sombong. Ya bagusnya malamnya ibadah, paginya itu tawadu gitu loh. Bagusnya begitu. Tapi kalau terpaksa harus milih, itu lagi mendingan yang tadi, yang dia awalnya itu maksiat tapi akhirnya tobat, daripada awalnya banyak ibadah tapi akhirnya sombong. Yang bagus mah ya banyak ibadah, orangnya rendah hati, terus memperbarui tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus ini karena meninggalkan kaumnya, disuruh mendakwai kaumnya, kurang lebih 100.000 kaumnya. Ternyata nggak ada yang mau mengikuti anjurannya, seruannya. Ada juga satu orang kakek-kakek, udah tua, namanya juga kakek. Dari pagi hingga sore ditunggu, rupanya iblis merubah batu-batu menjadi mutiara. Sehingga kakek-kakek ini ngumpulin mutiara, intan. Sampai nggak ketemu Yunus, jengkel Yunus dia tinggalkan. Berguncanglah kapal yang dinaiki oleh Yunus alaihissalam bersama 8 orang yang berada di dalamnya. Sudah dikeluarkan barang-barang tetap berguncang, badai menerjang.
Pasti ada yang salah di antara kita. Ketika diundi yang keluar Yunus, undi lagi Yunus, undi lagi Yunus. Rupanya memang Yunus lah yang salah. Tapi orang-orang nggak percaya. Engkau adalah tamu kami. Engkau adalah kekasih Allah. Engkau adalah orang yang baik. Mana mungkin karena engkau badai ini ada. Tapi Yunus tahu dirinya itu salah. Meninggalkan orang yang dalam kesesatan itu sebenarnya ya bagi orang yang awam, orang yang umum biasa. Bagi Nabi itu dianggap salah. Seharusnya kamu ajak. Kamu harus sabar itu ngajak mereka. Orang sabar dikit. Kalau sabar dikit kan akhirnya itu kan kampungnya tertimpa juga, diterjang angin juga. Pada roboh bangunan-bangunan. Mereka berkumpul di tanah lapang. Hendak bertobat tapi nggak ada yang bisa membimbing karena semuanya belum tahu caranya bertobat. Yang tahu ya Yunus. Maka Allah pun memberikan pelajaran pada kaumnya sekaligus kepada Nabi Yunus. Di dalam perut ikan beliau selalu bertasbih. Beliau sholat al-musallin. Jadi saya nggak bisa membayangkan itu ikannya gedenya kayak apa itu ya. Di dalam perut ikan dia sholat. Selama 40 hari. Lama nggak itu? Mungkin kita nanya makannya gimana ya? Apakah orang hidup harus makan? Bisa nggak hidup 100 tahun nggak makan? Bisa. Itu karena kita selama ini kan makan aja itu. Jadi setiap hari makan. Setahu kita itu orang hidup pasti makan. Tapi ketika ashabul kahfi walabisa fi kahfihim salasina salatan wajdadu tis'a. Ashabul kahfi, dalam surah kahfi itu disebutkan 300 tahun tambah 9. Berarti berapa? 309 tahun. 300 itu dalam hitungan syamsiah. Tambah 9 hari dalam hitungan, tambah 9 tahun dalam hitungan komariah. Maka yang terjadi tetap hidup itu ketika bangun dia tertidur 309 tahun. Lama enggak tuh? Nabi Yunus cuma 40 hari. Bisa, sangat bisa. Ini namanya kudrah iradah Allah. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi enggak makan juga bisa hidup karena hidup itu yang memberikan Allah. Bahkan orang banyak makan juga mati juga. Betul betul. Nah, ini namanya tauhid. Itu tauhid. Sama ketika kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi para nabi itu bagian daripada mukjizat yang luar biasa. Kalau seandainya dia tidak sholat itu, nggak rajin sholat itu Yunus, lala bisa fi batni la yaumi yub'atsun. Niscaya itu Yunus akan berada dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Ini ayat mengisyaratkan ikan itu hidup sampai hari kiamat. Kan waktu itu memuntahkan Yunus. Barangkali dia masuk ke dalam laut lagi gitu. Dimuntahin Yunus. Nah ini kan sampai hari kiamat di perut ikan. Ini menunjukkan ikan itu hidup sampai hari kiamat. Rupanya ada makhluk-makhluk Allah yang hidup sampai kiamat. Yang umurnya panjang. Seperti iblis. Iblis itu dikasih tanggung dan memang minta. Angdirni la yaumi yub'atsun. Ketika iblis diusir dari surga, dia minta pada Rabbul Jalil, wabima ghawaitani, karena engkau sesatkan aku. Ini jeleknya iblis. Lihat tersesat, dia berbuat salah tapi malah nyalahin Tuhan. Karena engkau sesatkan aku. Padahal dia milih jalan yang sesat, bukan Allah yang menyesatkan gitu. Maka aku akan sesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Tapi Rabb,
angdirni ila yaumi yub'atsun. Kasih tangguh aku sampai hari kebangkitan. Jadi di situ iblis sebenarnya secara tauhid percaya Allah enggak? Percaya enggak? Percaya, buktinya dia minta sama Allah. Sebagian ulama berkomentar, iblis saja doa diijabah, apalagi kita yang bukan iblis gitu. Maka yang penting sungguh-sungguh, yang benar doanya. Iblis saja diijabah. Permintaan kita itu yang buat akhirat terutama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia akan diperhatikan sampai hari kebangkitan. Termasuk di antara yang dikasih umur lama itu yang namanya Dajjal. Dajjal yang muncul akhir zaman. Dajjal Samiri. Ini disinyalir adalah yang dulu di zaman Nabi Musa, ditinggal Nabi Musa 40 hari, nerima wahyu, bilwadil muqaddas Tuwa. Dia membuat patung emas itu. Harun aja saudaranya ditarik jenggotnya. Tapi ini Samiri suruh pergi, fathab la misalalah. Tidak disentuh sama sekali. Kenapa nggak dibunuh sama Musa? Karena bukan tugas beliau secara nubuah. Yang bunuh Dajjal itu Nabi Isa sama Imam Mahdi. Itu termasuk kejadian akhir zaman. Jadi umurnya panjang zaman Nabi Musa sampai hari ini. Panjang nggak itu? Panjang banget. Ya kalau Dajjal punya umur panjang begitu, apakah ada orang soleh atau Nabi soleh yang umurnya panjang? Ada. Menurut kalangan para ulama, walaupun diperselisihkan, seperti Nabi Khidir itu, yang kalau kita kisahnya mendengar dari para ulama-ulama tasawuf, kebanyakan ini sampai hari ini masih ketemu seperti Nabi Khidir kan yang ditemui Nabi Musa waktu di laut, di pinggir laut. Maka kalau ketemu beliau, ya biasanya ya di pinggir pantai, di sungai, di laut. Itu khusus orang-orang khusus yang ya, itu ininya, itu istilahnya aja. Tapi bukan penjaga laut, yang jagain Allah. Dia adanya hidupnya ditemuin misalnya seperti Nabi Musa suruh jalan di pinggir laut. Ketika ikannya loncat, beliau pakai tanda-tanda. Dan beliau kalau bertindak ya ma fa'altuhu min amri. Ini bukan urusanku, ini ya perintah Allah aja. Saya jalanin apa yang diperintahkan Allah langsung. Adapun itu pemahaman ulama. Kita mau ambil yang mana? La sholata li jaril masjid ila fil masjid. Enggak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Tetangga masjid itu berapa? 40 rumah. Kalau itu yang dimaksud, berarti kita semuanya wajib sholat berjamaah. Kalau nggak berjamaah nggak sah. La sholata nggak sah. Ini juga diambil dari riwayat Imam Bukhari, hampir-hampir Nabi membakar rumah orang-orang yang nggak mau sholat berjamaah. Prakteknya kan nggak dibakar, nggak sempat dan nggak pernah Nabi membakar rumah. Ini menunjukkan bukan wajib, berarti sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi di situ dari beberapa riwayat digabungkan sehingga ulama itu membuat pernyataan. Nah, fardu ain memang tiap pribadi. Fardu kifayah kalau ada 3 orang yang berjamaah sudah gugur. Kalau nggak ada yang jamaah di kampung itu dosa semua. Tapi kalau yang fardu ain, kalau nggak jamaah 1 orang aja dosa buat pribadi dirinya. Kenapa? Dia fardu ain. Nah, ulama ini sekali lagi memberi hukum yang hati-hati. Kemudian maka penerjemahan la sholata bukan tidak ada sholat, tapi la itmam, tidak ada kesempurnaan sholat seseorang yang sholatnya sendiri, padahal dia tetangga masjid. Silakan Pak Ji. Dari riwayat ini, dari ayat yang menjelaskan tentang orang munafik. Innal munafiqina yuhadi'una Allah. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia mendirikan salat itu salatnya malas-malasan. Wala yadhkuruna Allah illa qalila.
Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Tidak mengingat Allah kecuali sedikit itu salatnya cuman sedikit. Sedikit itu berapa? Kalau dulu itu 3 waktu. Soalnya orang munafik itu jamaah 3 waktu. Duhur, asar, maghrib. Isya sama subuh kan gelap dulu. Nabi nggak ngelihat, orang-orang mukmin nggak ngelihat. Yang nggak datang siapa? Dia nggak datang. Asqalus salat indal munafikin, salat yang paling berat bagi orang munafik al-isya was subh. Isya dan subuh. Lau ya'lamul munafikun, kalau seandainya orang munafik itu tahu ma fil atamah, yang ada pada salat yang gelap, yakni isya dan subuh, la atau walau habwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Kalau mereka tahu keutamaan salat isya, salat subuh berjamaah, mereka akan datang walaupun merangkak. Man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama shallal nisfal lail. Siapa yang salat isya berjamaah seperti salat setengah malam. Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah fa ka'annama shallal lail, seperti orang yang salat semalam suntuk. Maka Umar bin Khattab melihat ketika seorang sahabat Sulaiman nggak datang salat subuh, dia datangin itu ibunya. Kenapa Sulaiman nggak salat berjamaah? Dia semalam salat, semalam suntuk, salat malam. Demi Allah, kata Umar, aku lebih suka orang yang salat subuh berjamaah daripada orang yang salat sunat semalam suntuk. Pahalanya lebih banyak salat subuh berjamaah. Jadi jangan sampai salat malam kita membuat kita nggak salat subuh berjamaah. Apalagi nggak salat malam nggak jamaah juga. Tambah jelek lagi. Jadi itu munafik, kisahnya begitu. Dulu itu berat salat isya sama subuh karena malam itu gelap, nggak ada yang lihat. Mereka itu riya. Yuraunan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka semata-mata karena pengen riya, pengen dilihat manusia. Mereka nggak ingat Allah kecuali sedikit, cuman 3 waktu. Jadi munafik itu sholat jamaahnya 3 waktu. Yang lainnya mungkin nggak sholat di rumah gitu. Nah, jadi kalau kita itu sholat jamaahnya cuman 2-3 itu ya kayak orang munafik gitu. Kayak orang munafik. Saya nggak mengatakan munafik, kayak orang munafik gitu. Jangan juga nanti diponis, oh itu munafik. Jangan. Itu sifat munafik kayak gitu. Sama orang kalau idza hadasa kadaba, kalau berkata dusta. Wa idza tumina khana, kalau dipercaya berkhianat. Wa idza wa'ada ahlafa, kalau janji ingkar janji. Ada orang yang ingkar janji, munafik loh, jangan, belum tentu. Dia itu sifat sebagian sifat-sifat munafik, tapi belum tentu munafik gitu. Jadi nggak langsung diponis gitu. Ya. Lanjut. Kemudian yang kedua, ini perintah kepada Khalilullah, kekasih Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kekasihnya Nabi Ibrahim, annahu lamma dhahaba bi Ismail, ketika beliau pergi bersama Ismail alaihi wassalatu wassalam. Semoga keselamatan catatan atas keduanya. Fa askanahu biwadin laisa bihi anisun, ditempatkan di lembah yang enggak ada manusia. Da'a rabbahu, sambil berdoa kepada Tuhannya. Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liuqimus shalah. Surat Ibrahim ayat 37. Rabb, sesungguhnya aku tempatkan dari generasi keturunanku, dzurriyyati, anak cucuku, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang enggak ada tanamannya, inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang dimuliakan, yang suci,
Rabbana liyuqimus shalah. Jauh-jauh diajak dari Palestina, dari Babilonia ke Kanaan, ke Mekah. Untuk apa sih? Liyuqimus shalah. Untuk mendirikan salat. Dan Nabi Ibrahim enggak menyebut amal-amal yang lain ghairu shalah, selain salat. Fadalla dzalika annahu la amila afdhala minas salat. Enggak ada amal yang lebih afdal, lebih utama daripada salat. Dan enggak ada yang sepadan. Wa id bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal qa'imin war ruk'is sujud. Dan ketika Ibrahim menempatkan bertempat bahwa kami tempatkan makanal baiti di tempat di rumah, maksudnya al-bait ini Baitullah Mekah. Allah tusyrik bi syai'an, jangan menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Wa tahhir baiti lit-taifin, sucikan, bersihin musola, bersihin Mekah. Kalau dulu kan Nabi Ibrahim bersihin Mekah. Karena kita di sini dekat musola, bersihin musola. Wa tahhir baiti ya. Ibrahim bersihin Mekah. Wal qa'imin, untuk mereka yang tawaf lit-taifin, tawaf kemudian mendirikan salat, war ruk'is sujud, kemudian yang ruku, orang yang sujud. Dan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ikutin, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Ya. Ya nyambung juga, tapi ini karena dibahas tentang bab salat dulu gitu. Ya, nyambung juga, maksudnya kalau kita baca ini saja sudah cukup karena ini babnya bab salat. Jadi di awalnya itu mintanya ini, ya Allah jadikan aku dan anak cucuku generasi yang mendirikan salat. Kenapa? Ya kita sudah sholat katakanlah, belum tentu anak kita itu mau sholat yang benar. Atau kita sholat tapi belum tentu khusyuk, belum tentu termasuk orang yang mendirikan sholat, baru latihan sholat. Gitu. Karena buktinya banyak orang yang sholat tapi masih korupsi. Ada nggak? Banyak yang sholat masih ngelanggar. Banyak sholat tapi masih suka berantem. Berarti belum muqimah sholat, belum mendirikan sholat, baru melaksanakan sholat. Maka minta buat kita. Kadang-kadang nyuruh anak sholat kan susah kadang-kadang. Doanya ini, Rabbi ij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini malah doa. Rabbi firli wali walidayya. Ya Allah ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Itu bagian dari doa yang sesungguhnya yang sangat dianjurkan. Supaya mohon ampun untuk diri kita juga untuk orang tua. Jadi kalau Nabi itu ngajarin itu
Ya luar biasa. Anak kena. Maka Nabi Muhammad sampai bilang itu, aku juga berkah doa bapakku, kakek moyangku. Dia min dzurriyyati itu anak cucunya. Nabi Ibrahim itu berdoa di sisi Ka'bah. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum, ya Allah ya Tuhan kami, utuslah kepada mereka anak cucuku seorang rasul yatlu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan Alkitab. Itu tugas para rasul, membacakan kitab, ngajarin kitab, wal hikmata, dan hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, innaka antal azizul hakim. Setelah ratusan atau mungkin ribuan tahun itu dari Nabi Ibrahim, Ismail, lalu Ishak, Yakub, Yunus, Zakaria, beberapa generasi Nabi, 25 Nabi, sampai terakhir baru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Ismail. Nggak jauh dari situ, kurang lebih 200 meter dari Mekah, antara 100 sampai 200 meter lah. Dari Ka'bah, sebelah kiri bambu. Para Nabi juga sholat gitu loh. Selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadkur fil kitabi Ismail, dan sebutkan pula dalam kitab Ismail. Sebutkan kisah Ismail dalam Al-Quran ini maksudnya. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Ismail itu kana shadiqal wa'di, sangat menepati janji. Wa kana rasulan, dia seorang rasul, nabi ya, dan seorang nabi. Karena ada nabi tapi enggak rasul. Nabi Ismail itu nabi dan rasul. Dia sangat shadiqal wa'di. Nabi-nabi yang lain itu dikasih julukan-julukan khusus. Sifat yang sangat menonjol, apa itu? Ismail shadiqal wa'di. Buktinya apa? Buktinya ketika mau disembelih, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kalau perintah Allah lakukan, engkau akan temukan aku termasuk orang-orang yang sabar. Insyaallah aku sabar menghadapi. Cobaan yang lebih berat mana? Yang terberat, yang lebih berat daripada orang yang mau disembelih, mau menyerahkan diri itu. Dan Nabi Ismail menyerahkan diri, memenuhi janji itu. Disembelih, resikonya apa? Mati itu. Silakan. Berkaitan dengan kisah proses penyembelihan atau perintah Allah berkaitan dengan penyembelihan itu, banyak ada beberapa ulama yang bilang dari hasil penelitian dan juga orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi menyatakan lebih banyak condong bahwa yang diperintahkan untuk disembelih itu bukan Ismail tapi Nabi Ishak, karena kejadiannya itu tidak di Makkah tapi di Syam. Dan bukti itu lebih banyak mengarah ke sana. Dan cuman karena kebetulan kita mengikut paham yang lebih kepada Ismail, maka kita tahunya yang Ismail saja. Tapi ada pendapat yang menyatakan bahwa, dan para sahabat juga ada yang meyakini bahwa itu Ismail tapi Nabi Ishak. Jadi itu diperselisihkan. Tetapi yang lebih rojih gitu, yang lebih rojih, kita kembalikan kepada ayat Al-Qur'an. Dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 110 kurang lebih itu. Ketika beliau berdoa, Rabbi habli wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim berkata, aku akan menuju Tuhanku. Tuhan akan memberikan hidayah, petunjuk kepada aku. Rabbi habli minas salihin. Karuniakan kepada aku anak yang soleh. Wa basyarnahum bi ghulamin halim. Lalu kami kasih kabar dia dengan ghulam yang penyantun. Ghulamun halim. Ini adalah sifat Nabi Ismail.
Nanti karena berikutnya nanti berbincang tentang Ishak nanti. Ini awalnya dulu. Kemudian falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya batif'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika sudah mulai beranjak dewasa, jadi kurang lebih 13-14 tahun dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan dia sudah bisa balagha mau saya bisa diajak kerja. Nabi Ibrahim jadi tukangnya, Ismail jadi keneknya. Jadi anak-anak segitu udah bisa diajak kerja. Ya bunayya wahai anakku, inni ara fil manam. Sesungguhnya aku melihat dalam tidurku anni adbahuka, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ya abati wahai ayahku. If'al ma tu'maru, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah, wa akan temukan aku termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika menyerahkan diri itu, aslama, Ismail menyerahkan diri. Wa tallahu lil jabin, qarinah Ismailnya dari gulamin halim tadi. Gulamin halim, anak yang penyantun. Saya membahas ini juga di disertasi saya. Watallahu lil jabin, diletakkan pelipisnya di talenan. Wa nadainau ayya Ibrahim, dan kami panggil hai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah benarkan mimpi itu. Mimpi itu di Kanaan, bukan di tempat yang lain. Kanaan itu ya Mekah gitu, di Kanaan. Nanti kan hubungannya ke Jabal Qurban. Jadi bukan tempat yang lain. Sebagaimana Nabi Ibrahim itu 4 kali bolak-balik dari Palestina ke Mekah. Satu diantaranya pas nyembelih ini, dulu pertama kali pas waktu kecil bayi, kemudian menginjak dewasa, kemudian ketika menyuruh Ismail untuk ganti istri karena istrinya itu wah pokoknya nggak bener lah gitu. Terus yang keempat ketika sudah diganti istrinya. Nah, kembali lagi saya selesaikan dulu. Lalu Allah pun berfirman ketika mereka sudah menyerahkan untuk diproses penyembelihan. Falamma aslama wa talal jabin wa nadaina ayya Ibrahim wa Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Engkau telah benarkan mimpi itu. Qad saddaqta ru'ya. Kadzalika najzil muhsinin, demikian kami balas orang-orang yang berbuat baik. Maka wa fadainahu bidibhin adim, kami ganti dengan sembelian yang besar. Kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Demikian kami ganti itu Ismail dengan kambing kibas yang sangat besar. Demikian kami balas orang-orang yang berbuat baik karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang mukmin. Baru ayat berikutnya wa wahabna lahu ishaqa, dan kami berikan juga baginya Ishak. Jadi kalau ini dikatakan peristiwa yang pertama ini Ishak, kenapa sekarang baru disebut namanya? Dan kami berikan juga dia Ishak. Satu. Jadi dari ayat itu jelas sebenarnya itu adalah Ismail bukan Ishak. Karena berikutnya menyebutkan nanti Ishak yang ayat-ayat berikutnya. Nah, kemudian juga bisa dipahami dari kisah. Saya baca kitab mereka juga yang agama sebelah gitu. Jadi Ismail itu nggak dianggap sebagai anak Nabi Ibrahim. Kenapa? Kan istrinya itu Sarah gitu. Hajar itu kan budak gitu. Oleh karena itu mereka menganggap itu Ishak yang disembelih, karena kalau dia ngakuin Ismail, kemudian dari sana turun Nabi Muhammad, otomatis dia akan mengakui kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka selewengkan sejarah itu untuk apa? Supaya tadi jangan sampai nanti mereka itu mengikuti
ajaran yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesungguhnya walaupun diperselisihkan, tetapi seperti dalam tafsir Ibnu Katsir, kemudian dari ayat yang kita baca tadi dalam surah As-Saffat dari ayat 100 permintaan Nabi Ibrahim, dari pertama dikasih Ismail, kemudian baru Ishaq. Jadi di situ lebih jelas. Nanti bisa dibuka sendiri nanti. Nah, insya Allah. Jadi kalau ada penelitian arkeolog, kembalikan ke Al-Quran, pilih Al-Quran karena arkeolog penelitian-penelitian itu dianggap benar selama belum ada teori yang merubahnya. Tapi kan Al-Quran itu nggak pernah salah. Kalau seandainya salah ya yang salah yang menafsirkan. Karena Al-Qurannya nggak pernah salah. Karena dia firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah rahmati kita, Allah sayang kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.